hari ini kabarnya kayaknya hari Senin tuh biasanya identik dengan yang malas-malas gitu ya. Tapi nggak boleh ya, mungkin di rumah ya, nggak boleh malas-malas. Karena kita harus selalu menjalani hari kita dengan semangat gitu ya. Aduh, Bapak kan auranya terlihat dari wajahnya tuh. Saya bukan aura kasih yang pasti. Bukan, beda Pak, beda. Oke. Kayaknya Bapak boleh perkenalan diri dulu. Ini kayaknya siapa? Kayaknya spesial banget. Saya harus dipancing. Kalau nggak dipancing nggak bisa. Dipancingnya gimana nih? Ya harus dipancing. Gimana supaya bisa mengeluarkan kata-kata yang sesuai dengan keinginan host. Aduh, Ya. berat sekali. Berat, gitu. sangat berat. Ya. Oke. Gimana? Bapak mau pantun dulu mungkin pantun Saya kan nggak suka pantun. Terus apa dong? Tolong dipancing aja. Apa ini? Apa ya kan? Apa ini? Saya itu sebenarnya di jurusan broadcast ini dari Belum. 2000. Belum. Belum nangis. Jangan nangis. Oke, agak semangat ya. Semangat dong. Saya sebenarnya agak Gregory semenjak. Grogi, Pak. Oh, grogi. Grogi. Kok ketawa ya? Ya. Saya tuh Ini kepancing, sebenarnya Pak. apa sih? Acara apa sih? Ya itu makanya Iya, saya iya. bingung ini. Iya. Silakan Pak. Iya. Sebenarnya saya Gregory. Kenapa saya Gregory? Ya kan? Saya ini orang di belakang layar gitu kan. Oh, oke. Begitu diajak tampil di sini, saya agak canggung sebenarnya, ya kan? Pada saat saya melihat kamera, saya biasa membuli atau tanda kutip ya. Oh, oke. Presenter di kantor, ini saya yang dibully. Bully. Oke. Tanda kutip ya. Iya. Nah, pada saat saya berada di sini itu agak gemeteran. Jangan tremor, Pak. Jangan. Iya, jadi gini, awal dibukanya jurusan Belum. Ya, Ih, awal Bapak, perkenalan dulu namanya siapa nih Ya Kayaknya? sebentar. Oh, Jadi ada awalnya dulu. ada awalnya something. dulu, Oke, ya kan? silakan. Jadi awal dibukanya jurusan broadcast ini ya bukan tanpa alasan. Saya diminta oleh Kepsek pada saat itu ya Bu Juni untuk membidani lahirnya padahal bukan sekolah perawat ya, sekolah broadcast, tapi saya harus membidani gitu kan. Ya, jadi harus melahirkan bayi jurusan broadcast. Boleh. Iya, boleh tepuk tangan. Nah, jadi saya itu sebenarnya pernah mengajar juga di sekolah sebelumnya dan saya diajak untuk melahirkan ya jurusan broadcast di SMK Negeri 2. Nah, sebelumnya bukan nama SMK ya, tapi SMM, Sekolah Musik. Sekolah menengah musik. Nah, saya diajak oleh Bu Juni untuk mendirikan SMK jurusan broadcast. Saya itu seorang praktisi, ya, praktisi di salah satu televisi swasta nasional. Ya. Jangan di-spill dong. Sebut saja S ya. Oke, inisial aja. Oke. Inisial aja ya. Oke. Saya di sana itu udah bekerja dari tahun 96. 96 tua banget ya. Saya Irfan Effendi ya. Wow. Selain saya selain saya seorang broadcaster, saya juga mengajar di beberapa kampus ya kan. Oke. Ya, tidak saya sebutkan kampusnya, tapi saya concern untuk pendidikan di SMK ya. Jadi pada saat saya diajak untuk membidani jurusan ini, saya pada saat itu tidak berkeinginan untuk jadi pengajar sebenarnya. Ya, saya hanya menjadi konsultan. Ya, pada saat saya mengajukan apa aja sih yang harus dilakukan pada saat prepare jurusan broadcast ini mau dibuka. Dan saat itu saya mengajukan bukan di tahun 2017, tapi spare ya, itu harus di 2018. Tapi karena keinginan dari Kepsek sebelumnya harus, kenapa nggak tahun ini? Kan? Diburu-buru lagi. Diburu-buru. Ya? Gitu Oke. kan. Ya udah, saya sebagai konsultan pada saat itu ya nggak majalah gitu kan, ya kan.
silakan, karena yang punya kepentingan adalah pihak sekolah. Sudah kita dulu. Cuma ada kendala pada saat itu untuk tim pengajar. Ya, pengajarnya, saya sebenarnya punya tim yang solid pada saat itu. Cuma kebetulan juga mereka praktisi juga dan dosen juga. Ya, karena mereka sibuk, akhirnya tidak bisa menghandle di sini. Akhirnya saya mencari beberapa guru untuk mengajar di sini, termasuk ada praktisi dari televisi, ada juga yang dari teknik, ada juga dari audio. Nah, ini saya rekrut, kemudian terbentuklah jurusan broadcast di SMK Negeri 2 Cibinong. Jadi memang sejarahnya agak lumayan panjang ya, dan agak pada saat itu jelimet sebenarnya. Saya harus menjadi praktisi juga, terus saya juga harus mengajar. Saya harus membagi waktu loh, ya kan? Waktu adalah uang. Kan? Berarti nggak ada waktu, nggak ada uang kan gitu ya. Nah, pada saat itu saya sempatkan untuk ada waktu, karena ini adalah tantangan buat saya. Oke, saya cari tim pengajar yang qualified, kemudian saya juga membuat kurikulum, silabusnya segala macam. Nah, begitu sudah dibuka, ya, begitu sudah dibuka, itu pun pendaftarannya juga harus melalui beberapa tahapan, ya kan? Ada tes, ada beberapa tes yang harus dilakukan calon siswa untuk masuk ke jurusan broadcast. Jadi memang seleksi pada saat itu kita tidak banyak-banyak ya, cuma minta satu kelas saja. Oh dulu jadi satu kelas aja broadcast tuh ya? Tapi website-nya waktu itu pemasaran. Saya bilang nggak usah lah, satu aja dulu. Ya, satu, karena kita pengen tahu peminatan di Cibinong ini seperti apa. Ternyata di luar dugaan memang saat itu banyak ya yang mendaftar ke jurusan broadcasting. Kalau di Pila mungkin bisa 2 kelas ya. Tapi ya karena kita selektif akhirnya cuma 1 kelas dulu. Tahun depan ya baru ada lanjut 2 kelas. Dan berarti sebanyak ini baru cuma 2 kelas saja kan? Gitu. Sampai saat ini memang 2 kelas. Tergantung saat itu memang kondisinya belum seperti ini ya, keterbatasan kelas, jadi kita cuma dibatasi 1 kelas, gitu kan. Kalau jurusan lain juga ada yang 1 kelas, ada 2 kelas. Ya, ini kan tergantung kapasitas dari sekolah. Kalau misalnya saat itu sekolah ini udah jadi, ya mungkin bisa 2 kelas. Tadinya ya, gitu. Jadi lebih enak kan. Nah juga saya juga memikirkan dari segi fasilitas, ya kan. Karena kan terbatasan, karena sekolah baru fasilitas juga. yang ada itu kan masih terbatas banget gitu. Ya. Jadi kita harus memikirkan di silabusnya berapa persen praktek, berapa persen teori. Jadi kalau kita terlalu banyak teori, si siswa ini akan jenuh. Ya, dan mereka juga butuh praktik. Pada saat praktik kan mereka punya gairah ini loh di dunia broadcast. Saat itu belum ada studio gitu. Jadi yang ada hanya peralatan yang minimalis. Ya. Artinya tidak seperti sekarang nih. Nggak selengkap gitulah. Ya. Kameranya udah ada 3. Kalau dulu masih kita masih pakai kamera seadanya ya. Kamera DSLR kita jadikan. DSLR aja itu nggak kamera studio gitu? Nggak, belum ada studio saat itu. Jadi kita hanya membuat liputan-liputan di luar aja. Nggak apa-apa, punten atau diminum ya, aja nggak apa-apa. Agak serok kan nanti takut gitu kan. Nah, kenapa harus broadcast gitu Pak? Emang ada jiwa sesuatu kah gitu di sebenarnya broadcast? Gini, saya juga menanyakan itu di awal ya. Iya. Kenapa SMM mau mendirikan jurusan broadcast? Motivasinya apa? Ya kan? Nah. Belajar dari pengalaman sebelumnya, memang saat itu jurusan broadcast masih jarang, ya kan, masih langka. Nah, mungkin pada saat itu kepala sekolah ingin sesuatu yang baru, ya.
karena awalnya di sini adalah SMM, sekolah musik. Nah, mereka ingin mempublikasi. Mereka butuh tim. Timnya ini dari siswa juga, dan ada kebijakan saat itu SMK harus beberapa jurusan, ya. Jadi tidak hanya satu jurusan. Maka dibentuklah menjadi 5. Salah satunya broadcast, ya kan. Nah, broadcast ini sebenarnya untuk mensupport kegiatan di jurusan musik. Jadi kayak kembar gitu lah, ada musik, ada broadcast. Karena untuk mendukung. Untuk mempromosikan bagaimana Jurusan musik ini melakukan kegiatan, ya, entah di indoor atau di outdoor. Nah, semakin berkembangnya ya jurusan broadcast, akhirnya kita juga mengikuti dengan kurikulum yang ada, ya kan. Kurikulum yang ada ini kan kita tidak hanya melulu harus melakukan supporting untuk musik, tapi juga kita punya acara sendiri gitu kan. Nah, kita bikin acara liputan berita, kita bikin juga ada liputan di studio, ya, dialog segala macam. Nah, semakin banyak perkembangan, jadi si siswa ini semakin tertantang untuk membuat program sendiri sesuatu gitu. yang baru. Iya. Ya, sesuatu yang baru, membuat program Iya. itu kan tidak sulit, ya. Artinya memang dibutuhkan para pengajar yang qualified sesuai dengan bidang. Nah, akhirnya itu terbentuk. Begitu studio udah ada, nah kita juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena udah kelihatan ya Ming Ming ya, dari bajunya aja udah baju broadcaster banget. Tunjukin apa Pak? Sebenarnya kan selama ya. Oke. Kita buat pada saat itu belum ada seragam nih, belum ada seragam. Kita mengusulkan sekolah. Kita bikin broadcast jurusan apa, seragam jurusan. Karena hal ini untuk menjadi identitas. Kayak baju-baju polisi gitu, vibes-nya gitu. Saat itu kan vibe-nya memang seperti ini kan. Iya. Kita bikin lah. Vibes garang gitu kan. Garang. Oke. Sebenarnya tidak garang juga. Tidak garang juga, artinya kita tetap mensupport pada saat kegiatan apapun di SMK ini, mau dari jurusan apapun kita support. Karena kan Bapak kan salah satu berarti salah satu pendiri juga kan? Berarti nggak cuma Bapak doang kan pendiri jurusan? Bukan salah satu, salah dua. Salah dua, ya kan? Oke. Ada Iya. Pak Kris, ada saya. Oh, ada dua. Oke. Nah, sebenarnya kan, sebelum Pak Kris, ya, apa? Kebetulan saya saat itu juga Betul. mantan pacar? mantan pacar yang sekarang. Enggak. Itu pendiri. Oke. Karena ini salah satu tim. Karena tidak bisa, akhirnya saya merekrut beberapa tim dari luar. Jadi berapa orang nih? Saya itu merekrut sekitar 4 orang. Untuk melakukan tahap awal jurusan broadcasting. Berarti kalau misalkan Bapak jadi pendirinya nih, berarti otomatis Bapak jadi tenaga Pengajar juga. Iya, otomatis lah ya. Sebelumnya kan saya memang menolak untuk jadi pengajar. Tapi mau tidak Kenapa? Kesibukan saya di luar takutnya mengganggu jam mengajar di SMK. Tapi pada saat itu kepala sekolah membagi waktu supaya ya udah Pak Ivan tetap mengajar, waktunya fleksibel. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang lain, ya, karena semuanya praktisi. Nah, ini menyesuaikan dengan jam kerja di kantor dan juga di sini. Jadi ada yang mungkin satu hari itu full yang ngajar, besoknya nggak ngajar karena kegiatan di luar. Atau misalnya ada juga yang 2 hari full, ya karena sibuk sekali gitu itu kan. artinya masih bisa fleksibel ya membagi waktu untuk teman-teman praktisi mengajar. Kenapa tidak ada akademisi yang pure di jurusan broadcast SMK? Kita belum menemukan pada saat itu, ya kan? Belum ada. Jadi kita semua praktisi yang terjun ke dunia pendidikan. Jadi kenapa hal ini kan sesuai ya? Kalau SMK kan begitu kurikulum 30% ya teori, 7% praktek. Nah, kita terapkan itu, jadi biar mereka yang
siswa ini teorinya sedikit tapi lebih banyak praktek. Karena lebih bagus, praktek Beda langsung dengan SMA gitu. kan. Iya. Kurikulum memang seperti itu. Sibuk banget gitu ya, Pak? Enggak sibuk banget sih. Terus Bapak kalau akhirnya dibilang apa ya? sibuk, ya udah pasti sibuk ya. Cuma Iya. kita gimana caranya tetap fokus karena jurusan broadcast kan baru di SMK. Nah, gimana caranya supaya kita untuk konsumsi ya, membagi waktu. Nah, makanya tim tadi kita bagi tugas dan harinya kapan bisa mengajar. Ya, di luar kesibukan mereka ya. Karena kan takutnya pada saat jam bentrok siswa ini terlalu banyak ketinggalan pelajaran, akhirnya juga terbengkalai. Iya. Ini juga nggak sesuai. Jadi bagaimana caranya supaya teman-teman ini bisa membagi waktu untuk pelajaran di SMK juga di samping ada kegiatan di luar, entah itu mengajar, entah itu juga sebagai praktisi, misalnya ada kerjaan di luar, side job sesuai dengan bidangnya itu. Yang penting kita sudah membagi waktu untuk mereka. Oh, ini kan bajunya udah broadcaster banget kan Pak ya, sebagai seorang orang industri langsung gitu kan, kayaknya sibuk banget, nggak sibuk-sibuk juga sih. Tapi Pak, sehari-hari ini ngapain nih kayaknya? Karena vibes-nya tuh vibes ceria gitu. Iya, jadi sehari-hari saya tuh sebenarnya gini, di waktu libur biasanya saya sempatkan untuk berolahraga. Apa Ya, tuh? Olahraga macam-macam nih, ada goes, ada renang, ada juga trekking. Ya. Oh. Kenapa saya sempatkan untuk berolahraga? Nah, ini untuk meningkatkan di samping vitalitas juga imunitas. supaya kita imunitas dan kita juga tetap fresh pada saat di luar. Walaupun jam kerja kita juga kita membagi waktu gini. Contoh kayak saya kan kerja masuk malam, ya, kerja masuk malam. Sementara besok paginya harus ngajar. Oh, pintar-pintar bagi waktu Ya, lah kan, bagi gitu waktu, ya. ya kan. Waktunya itu saya siaran itu jam 12 atau jam 1 selesai. 2 jam saya tidur, gimana supaya tidurnya ini maksimal, ya. Ya pada saat saya istirahat ya full total. Jam 4 saya udah bangun lagi untuk siaran pagi, ya kan. Begitu siaran pagi selesai sampai jam 6 saya pulang, terus harus melanjutkan mengajar di SMK. Sini, Nah, sekolah. gimana supaya bugar ya? Saya harus mengatur pola makan, terus juga saya harus tetap berolahraga supaya tetap fit, sehat. Alhamdulillah. sekarang ya, Oke. walaupun ada sedikit flu-flu kecil, itu Musim sakit Pak. Musim sakit, Gitu. ya. Tapi kan kita tetap harus menjaga imunitas tubuh. Ya. Nah, artinya saat kita membagi waktu itu bukan berarti berapa persennya kita gunakan untuk apa? Ya mengajar, tapi tidak juga. Kita harus tetap istirahat, ya. Istirahat itu ya tetap harus maksimal. Jadi pada saat kita beraktivitas ya tetap fresh dirinya. Gitu. Bagi seorang broadcaster kan, Ya. ya pola kesehatan juga harus dijaga kan ya Pak ya. Ya, harus kesehatan jaga. Kan broadcast Kesehatan jiwa, kesehatan kantong. Ya. Oh Itu ya, yang oke. penting ya. Karena saya juga tipis Ya. sih, nggak. Kalau kantongnya tipis, ya, jiwanya sehat, ya nggak mendukung juga gitu kan. Nah jadi semuanya itu harus all in. Kan broadcast itu kan cakupannya luas ya Pak ya. Iya. Kayak apa ya? Salah satunya tuh yang Bapak geluti deh, yang sebagai seorang tenaga pengajar itu yang Bapak ajarkan. Lebih spesifiknya tuh lebih kemananya gitu. Oke, jadi gini, pada saat awal dibukanya jurusan broadcast ini, kita sudah menentukan kita ke televisi. Oke. Ya, televisi. Kenapa televisi? Karena orang-orang praktisnya itu adalah orang-orang Televisi televisi, semua, ya kan? iya. Memang ada di klausul di apa namanya RPP itu, broadcasting itu kan termasuk di situ adalah radio, Oke. ya, radio, televisi dan internet. Nah, cuma kita fokus dulu satu nih, ya kan, ke TV aja dulu. Kalau kita harus ke radio, berarti kita harus mencari lagi praktisi dari radio. Ya kan? Itu membutuhkan waktu lagi, karena saat itu ya kita memang oke, kita harus running nih, kita harus running karena
bulan ini Juli 2017 sudah harus buka jurusan broadcast, ya kan. Nah, kita harus menjelaskan ke siswanya pada saat itu jurusan broadcast yang ada di sini adalah lebih ke televisi, bukan ke radio, ya kan. Nah, itu pada saat itu. Nah, semakin berkembangnya zaman, broadcast ini berkembang, ya kan. Ada televisi, ada radio, ada sekarang ada podcast, Iya. kan? Kayak ini ada dong. internet, Ya kan? Nah, bagaimana kita mengintegrasi, artinya menyatukan yang tadinya kayak radio, dulu kan hanya bisa didengar, Iya. ya kan, tidak bisa dilihat. Nah, sekarang dengan era yang sekarang ini, orang penyiar radio itu bisa menjadi seorang presenter juga di TV. Iya. Artinya apa? Ya, dia didukung oleh tadi era informasi tadi. Ya Udah kan? makin Dengan digital kemajuan lah teknologi, ya. dengan adanya kanal YouTube, ya kan, mereka bisa siaran, gitu, ya kan. Jadi kalau dulu mau masuk televisi itu sangat sulit, ya. Jadi tidak seperti dulu orang mau masuk televisi itu punya prestis yang wah udah jadi presenter TV misalnya, itu kan punya prestis yang mahal ya. Kan wibawanya kayak kelihatannya wibawanya tuh bagus. Karena visual. Kelihatannya, iya visualnya. Kalau hanya di radio kan didengar orang itu dengar Suaranya doang. aja kan. Iya. Nggak tahu orangnya seperti apa. Kalau televisi kan kelihatan audio visual, Iya. visualnya kelihatan, Audionya juga pun kelihatan. kedengeran. Nah, itu perbedaan era broadcasting saat itu dengan sekarang lebih baik lagi. Zaman juga perkembangannya tuh bahkan dari 1 tahun ini ke tahun berikutnya aja itu udah signifikan banget kan. Iya, Udah lebih ini. Iya, artinya gini, perkembangan teknologi informasi ya saat ini harus juga didukung dengan kemampuan SDM. Iya. Nah, makanya jurusan di broadcast ini ya tidak melulu belajar tentang televisi. Artinya mereka juga bisa belajar podcast, ya kan? Belajar radio. Nah, jadi saat nanti ada program magang, mereka sudah minimal tahu dengan kondisi yang ada dengan di industri. Nah, di industrinya ini apa? Oh, mereka ada yang di radio, ada yang di internet, ada yang di televisi. Jadi cakupannya lebih luas. Gitu. Bapak masih ngajar nggak sih di sini? Kayak kan soalnya kan Bapak pendiri juga kan jurusan, kan otomatis jadi pengajar. Nah, masih ngajar nggak? Saya saat ini sudah tidak mengajar lagi di SMK. Oh. Ya, jadi lebih fokus ngajar di luar. Saya mengajar juga di kampus. Dan juga mengisi workshop ya. Workshop apa itu? Ya, workshopnya macam-macam tergantung materi yang contoh di instansi pemerintah gitu kan. Banyak mereka nih. mengadakan saat itu saya diundang oleh KPK untuk menjadi pembicara yang berkaitan dengan dunia broadcasting. Ya, itu. Terus juga ada dari pemerintah daerah Bekasi, mereka juga mengundang untuk saya menjadi pembicara di forum broadcasting di sana. Jadi fokus saya sekarang bukan tidak konsen lagi mengajar di SMK, tapi memang saya lebih banyak sibukkan di luar. Sebagai seorang broadcaster yang sangat handal ya. Ini kalau dilihat kan kayaknya pengalaman Bapak tuh udah sejauh itu, kayaknya banyak banget nih. Nah, Bapak udah bergelut di dunia broadcasting tuh berapa tahun sih, Pak? Oke, saya awal menjadi seorang broadcaster televisi ya. Iya. Itu dari 96 sampai sekarang. Di awal-awal masuk dunia broadcast itu memang punya keinginan menjadi seorang wartawan. Iya. Oh, saya juga sih itu sudah pengen banget itu. Pengen banget. Kenapa saya pengen jadi wartawan? Saat itu wartawan adalah orang yang bisa masuk kemanapun. Artinya mulai dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling atas kita bisa masuk. Contoh
kita bisa satu meja dengan presiden, ya, ngobrol seperti ini bisa. Iya. Ya. Oh bisa. Bisa, ya kan? Karena apa? Kelebihan seorang jurnalis, ya, pada saat kita mengadaptasi, artinya gini, kasusnya apa sih, ya kan? Atau beritanya apa sih? Nah, kita bisa menyesuaikan siapa yang jadi narasumber. Ya. Narasumbernya mulai dari misalnya pedagang kaki lima, ya, sampai ke tingkat menteri, ya itu kita bisa jajaki itu, ya, para wartawan. Iya. Ya. Terus pada saat kita, saat saya juga menjadi seorang broadcaster di awal-awal itu bukan menjadi reporter, tapi menjadi seorang kamera person. Ya, kamera person, ya. Saat itu tidak. Oh, bagus. Jadi gini, awal saya Jadi yang broadcast itu kameranya tidak seperti ini, ya. Masih kamera apa tuh? Kecil, ya, ringan. Ah. Dulu kamera itu beratnya sekitar 30 kiloan. Itu baru kamera, ya. Seberat orang ya? Belum lagi tripodnya. Tripodnya itu sekitar 10 kilo. Nah, jadi pada saat kita liputan itu, kita bawa beban yang cukup Berat. ya. Seperti beban hidup. Nah, beban hidup pada saat itu belum terlalu berat. Ya. Oh, tahu banyak. Ya, Oke. tapi beban mental pada saat itu yang cukup berat. Mentalnya emang diuji Jadi kan? gini, ada prinsip pada saat itu, kamera harus pulang utuh, ya. Artinya gini, kamera itu lebih dihargai dibanding orangnya. Ya. Agak gimana gitu kesannya? Karena harga kameranya itu lebih mahal, kan. Bisa sampai pensiun kita nggak bakal bisa. Kalau hilang, ya itu kita harus mengganti, kan. Nah, jadi kita berpikir pada saat itu kita harus merawat, ya, kita harus supaya alat ini karena ini kan apa yang kita lakukan, apa yang kita bawa ini kan adalah jadi apa ya, untuk makan kita lah istilahnya, gitu ya, mencari sesuap nasi, ya. Nah, kita menjaga alat itu supaya tetap jadi senjata kita pada agak gitu. Kalau denger gimana ya, harga kamera dan kalau dibayar harga kamera ya, terjangkau, sedikit ya, semua sedikit bisa. terjangkau. Kalau untuk seorang broadcaster pada saat itu hanya televisi yang punya, ya kan, yang profesional. Karena dari segi kualitas berbeda, ya kan. Terus dari segi pride, ya, kebanggaan, punya kebanggaan. Oh, iya. Karena apa? Kita bawa mahal dari pertama stasiun mahal, TV. kedua kita bawa pride station. Iya, stasiun ya kan? TV-nya. Stasiun TV, ya kan. Oh, dia dari sini, dari sini, ya kan, itu punya kebanggaan. Pada saat kita menjadi seorang jurnalis, dari mana, Mas? Oh, saya dari ini. Nah, itu kan punya kebanggaan sendiri. Nah, suka duka saya menjadi seorang wartawan pada saat di televisi ini memang banyak, ya. Dari yang dari masih kecil gitu. dari yang ya yang apa ya, kalau saya bilang Masih belum ngerti apa-apa? paling enak, ya kan? Oh, Dari yang enak sampai yang nggak enak saya udah merasakan. sepet-sepetnya ngerasain lah. Saat saya melakukan tugas jurnalistik di daerah konflik, ya, Konflik. Oh. artinya kerusuhan segala macam, Ya. itu kan kita harus all out, ya, Oh ya. menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang maksimal. Karena apa? Hasilnya itu kan akan ditonton di seluruh Indonesia. Tidak hanya Indonesia tapi dunia. Gambar kita itu bisa ditonton oleh seluruh dunia. Karena jangkauan. punya kebanggaan kepada saya. Ya jelas punya kebanggaan. Karena apa? Visual kita ditonton oleh seluruh orang Indonesia dan luar negeri, ya kan? Nah, pada saat ditonton itu kita di samping kita terharu juga. Wah, ternyata gambar saya itu dihargai. Oh, ada saya. Ya, Saya di situ. Mak, saya mak gitu kan, Ya, bisa pamer. Bukan saya gini, ini gambar saya loh, ya kan? Kok ada di luar negeri? Artinya gambar saya ini di forward ke televisi atau di share ke TV lain gitu kan.
Nah, itu kan punya kebanggaan sendiri. Nah, saat itu artinya apa? Seorang karya jurnalis bisa dihargai. Wow. Ya kan? Kejaran. Ya, itu yang enak. Ya, ada lagi yang nggak enak. Misalnya pada saat kerusuhan, tahu-tahu kru kita atau salah satu kru kita itu ada yang cedera. Nah itu kan juga ya nggak sampai mati sih, cuma ya kan nyaris dipukul di massa atau dikerumuni massa. Itu kan jadi problem pada saat kita melakukan peliputan di lapangan. Ya, jadi ada resiko ya. Resikonya cukup berat ya, saat menjadi seorang jurnalis di lapangan. Itu untuk kondisi yang sangat crowded. Tapi kalau untuk yang nyaman, ada yang nyaman ya, liputannya dari hotel ke hotel ya. Makan sehat ya kan? Banyak. Menunya enak. Kemudian kita bertemu dengan sejumlah pejabat ya kan? Kita kenal dengan sejumlah pejabat. Nah, itu kita menikmati pada saat itu apa? Oh, enak ya. Jadi jurnalis kita bisa kemana aja. Mulai dari ketemu pejabat sampai ketemu orang yang paling muda. Itu prinsip saya. Jadi membuka wawasan. Ya, membuka wawasan. Oh, ternyata orang yang satu dengan orang yang lain memang berbeda. Okay. Minum dulu. Nah, kan udah batuk, iya silakan minum. Capek ngomong kan, motivasi. Perjalanannya banyak. Ya banyak sekali pengalaman yang tidak bisa saya share di sini. Artinya ini. Karena keterbatasan durasi kan. Ada pengalaman yang harus saya bagi ke teman-teman yang baru. Sebagai seorang broadcast harus seperti apa sih? Oh, sekalian nih motivasinya tuh bisa Bapak berikan motivasinya buat anak-anak broadcast SMK 2 dari pengalaman udah sekitar 27 tahunan ya Pak ya? Sekitar 27. Iya. Apa tuh kesan? Motivasinya mungkin ya, biar semangat. Kita itu tetap mencari ilmu, walaupun kita sudah menjadi seorang broadcaster. Jangan merasa sombong, ya kan? Karena di atas awan pasti ada awan lagi, ya. Di atas langit ada langit lagi. Kita bukan berarti kita udah merasa yang paling hebat. Saya tidak merasa yang paling hebat, ya. Kan masih harus belajar lagi. Karena ada orang di luar sana yang lebih hebat dari saya. Ilmu yang diberikan di sekolah itu hanya mungkin secuil, ya kan. Begitu teman-teman ini lulus, ya teman-teman bisa mengembangkannya sendiri di luar. Artinya apa? Ada banyak guru di luar sana, ya, bukan hanya di sekolah. Artinya ilmu itu bisa datang dari mana aja, ya. Ih, keren banget. Ih, tepuk tangan. Ada yang bunyinya ada. Oke. Ih, Bapak, aku seneng banget sih, sumpah. Ya, karena saya juga seneng sih. Kalau berbagi ini saya seneng. Oke. Ih, Bapak, terima kasih pisan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya kebetulan nggak suka pisan. Oke. Makasih Bapak. Iya. Boleh kali habis ini kita makan kali ya? Bisa. Oh ya, ini sorry ya. Ya, bukan semuanya. Saya harusnya mendapat menu yang khusus ya dari dimsum. Dimsum ini. Dimsum, oke. Ada, berarti usaha kan? Itu usaha Bapak juga kan? Iya. Oke. Nah, kesannya dong buat jurusan broadcast sekarang nih, apa dong? Kesannya setelah saya meninggalkan dunia pendidikan di SMK negeri ini baru tahun kemarin. Itu sudah banyak sekali perkembangan yang di luar dugaan ya. Artinya gini, teman-teman ini punya motivasi yang kuat untuk belajar. Ya, artinya teman-teman ini mengembangkan dirinya itu cukup semangat. Ya. Walaupun tidak diajarkan di kelas, tapi mereka mencari sendiri di luar. Karena apa?
dengan adanya Pengalaman. perkembangan teknologi informasi, mereka belajar di luar sana menggunakan internet. Jadi mereka tahu, dan itu menjadi motivasi lain. Artinya gini, bukan hanya belajar dari guru, tapi mereka bisa juga belajar dari dunia yang sudah berkembang. Wow. Kayak pesan dari seorang bapak gitu ya. Iya. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, saya juga minal aidin wal faizin. Enggak, masih lama Pak. Masih lama, Oke. ya. Last but not least ya Pak. Pesan Bapak buat apa nih? Buat siswa SMK 2, buat juga jurusan broadcasting ini apa ke depannya? Ya, kalau saya mengimbau ya, kita harus terus belajar, belajar dan belajar. Karena apa? Yang namanya belajar itu tidak ada hentinya. Ya, saya pun masih belajar. Ya, walaupun saya sudah tamat kuliah, tapi saya tetap belajar. Belajarnya apa? Ada formal dan informal. Ilmu itu bisa datang dari siapapun. Ya, bukan hanya dari guru, tapi bisa dari siapapun. Nah, itu yang bisa kita cari tahu. Bukan berarti kita sudah belajar di jurusan broadcast, gue udah jago. Enggak juga kan? Iya. Nah, kita harus tetap belajar. Siapapun, ya pada saat magang apalagi. Iya. Nah, itu kan di dunia yang langsung turun gitu. Ya. Dan itu berbeda pada saat belajar di sekolah. Ya, itu kita berhadapan langsung dengan industri. Bagaimana kru ini bertugas. Ya, karena beda stasiun TV, beda lagi pola kerjanya, beda lagi aturannya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Oh, di sini begini toh cara belajarnya, cara apa namanya siarannya. Di tempat lain juga berbeda. Nah, itu yang kita harus menseleksi. Artinya gini, pada saat kita ada di satu tempat, pelajari ilmu yang ada di situ. Ya, bukan berarti yang ilmu di sekolah ini udah cukup, tapi kita harus tetap belajar dimanapun kita berada. Tepuk tangan. Keren. Okay. Aduh, agak gimana ya Bapak? Sekali lagi terima kasih Bapak Ya, udah sama-sama, menyempatkan waktunya Saya di sini. Wow. Dapat pesan-pesan yang keren juga ya kan. Wah, saya jadi termotivasi juga ya. Saya juga bukan tidak belajar dari kalian. Saya belajar dengan kalian. Oke. Bukan karena saya jadi guru gitu kan. Saya tidak belajar. Saya belajar dengan siswa, bagaimana karakter setiap anak gitu kan. Itu berbeda. Dan satu hal, saya tidak menganggap teman-teman ini tidak cerdas. Semua cerdas. Karena apa? Punya kemampuan masing-masing. Kita nggak tahu. Siap. Ya. Okay. Terima kasih Pak Irfan Sama-sama. sekali lagi. Terima kasih banget buat kalian udah nonton meeting volume ketiga, dan sampai jumpa lagi buat Mimin di rumah. Ya, jangan lupa untuk terus nonton meeting di kita broadcasting SMK 2 Cibinong. Iya, bye. Next, kita akan bertemu dengan tema dan topik yang berbeda. Dan juga lebih bervariasi dan banyak ilmu ya teman-teman. Oke. Terima kasih untuk Ming Ming di rumah. Dan jangan lupa